Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deatri Mustika, NIM 19017008, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilar utama filsafat. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Ontologi merupakan lakukan filsafat yang menetapkan batas lingkup dan teori tentang hakikat maupun metafisika. Ontologi berasal dari kata Yunani yaitu sungguh-sungguh ada, adalah detail, juga dapat disebut sebagai ilmu yang ada. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Gordelius pada tahun 1936 untuk memahami hakikat yang bersifat metafisis. Objek formal ontologi adalah memberikan dasar-dasar yang paling umum bagi semua masalah yang menyangkut manusia dan Tuhan, seperti tentang keberadaan, kebersamaan, kebebasan, badan, jiwa, agama, dan segalanya. Kedudukan ontologi. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidikannya meliputi segala pertanyaan dan penelitian lainnya yang lebih bersifat bagian. Ontologi meneliti pengada sekedar pengada, sedangkan mengada itu merupakan sekaligus hal yang paling terkenal dan hal yang paling sukar untuk dieksperimentasikan. Oleh karena itu, paling baik ontologi dikembalikan kedudukannya semula, yaitu ditempatkan pada akhir filsafat sistematis. Jadi, ontologi bisa disebut sebagai filsafat pertama, tetapi juga filsafat ultima. Contoh ontologi. Contohnya kursi. Kita pasti mengetahui gambaran kursi itu seperti apa. Tidak peduli bagaimana bentuknya, dan juga kita tidak peduli bagaimana ukuran, warna, serta model kursi tersebut walaupun berbeda. Tetapi, kita mengetahui hal tersebut adalah sebuah kursi. Hal tersebutlah realitas dari ide atau gambaran yang ada. Epistemologi. Istilah epistemologi untuk pertama kalinya muncul dan digunakan oleh J.V. Ferrier pada tahun 1854. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistemo dan logos. Episteme berarti pengetahuan yang benar. Epistemologi membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Dalam epistemologi, membicarakan tentang bagaimana untuk memperoleh suatu pengetahuan dan mengapa berbeda dalam tingkat akurasinya. Epistemologi juga merupakan teori pengetahuan yang membahas tentang bagaimana mendapatkan pengetahuan dari objek yang diinginkan. Beberapa tokoh juga mendefinisikan tentang epistemologi, antara lain P. Hardoyo Hadi, yang menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasarnya, serta bertanggung jawab atas pernyataan tentang pengetahuan yang dimiliki. D.W. Hamlet menyatakan epistemologi adalah sebagai cabang dari filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar, dan pengendaliannya serta secara umum. Hal itu dapat diandalkan sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Contoh epistemologi. Contohnya bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan serta gambaran sebuah kursi, dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hal tersebut adalah kursi. Tentu kita harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kursi. Hal tersebut merupakan contoh gambaran dari epistemologi. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Aksiologi berasal dari kata Yunani, action yaitu nilai, dan logos yaitu teori. Dan aksiologi juga dapat diartikan sebagai filsafat nilai atau juga suatu tujuan atau kegunaan filsafat. Berdasarkan aksiologi terlihat jelas bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika mengandung dua arti, yaitu yang pertama kemampuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Yang kedua, satu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan bagi manusia. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Untuk mengetahui kegunaan filsafat, kita dapat melihatnya melalui tiga hal.
Pertama, filsafat sebagai kumpulan teori. Kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Dan ketiga, filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Contoh aksiologi. Kembali kepada kursi yang kita bahas sebelumnya. Contoh aksiologi yaitu manfaat dari pengetahuan tentang benda tersebut. Apakah kursi tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan kita atau memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita? Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.